Misteri lautan dalam Al-Quran. Meski ditemukan pertama kali di kalangan bangsa Quraisy yang tidak mengenal dunia kemaritiman, Al-Quran membahas masalah laut dalam berbagai sikhat atau bentuk. Terus dukung channel ini agar terus berkembang, untuk memberikan wawasan dan pengetahuan. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Sahabat beriman, bumi disebut sebagai planet biru bukan tanpa sebab. Planet yang sudah mulai tua ini memiliki lebih dari 70% wilayah lautan. Tak heran jika bumi kita akan tampak berwarna biru jika dilihat dari angkasa. Menjelang abad ke-19, para pelaut dan ilmuwan mulai sadar bahwa begitu banyak misteri bawah laut yang belum mereka ketahui. Upaya Angkatan Laut Kerajaan Inggris untuk memetakan semua garis pantai bumi pada pertengahan abad ke-19 membuka mata mereka betapa dalam laut itu. Untuk membuktikannya, Kerajaan Inggris merencanakan ekspedisi membahayakan dengan kapal HMS Challengers pada 1872. Kapal ini dimodifikasi untuk penelitian. Kapal pun dilengkapi dengan laboratorium kimia dan alam. Kapal ini dipimpin Kapten George Nares. Di dalam The Challenger, ada para peneliti dan ahli botani dari Inggris Raya. Semua kru dan petugas berjumlah 247 orang. Mereka bekerja di bawah pengawasan Charles Wyville Thomson dari Universitas Edinburgh. Ketika kembali, mereka hanya tersisa 144 orang. Banyak di antara kru kapal yang meninggal dunia berpisah di perjalanan hingga melakukan desersi dalam tugas. Kapal mulai berlayar pada tanggal 21 Desember tahun 1872 dari Portsmouth, Inggris. Pada Januari tahun 1873, kapal sempat singgah di Lisabon dan Gibraltar. Kapal kemudian berlayar ke Kepulauan Kanari, Madeira, hingga Bermuda. Kapal juga berputar ke arah selatan menuju Salvador di Brasil. The Challenger melanjutkan petualangannya hingga Melbourne, Australia, Selandia Baru, dan daerah Pasifik, seperti Kepulauan Tonga dan Fiji. The Challenger juga singgah ke Cina dan Hong Kong sampai ke Kepulauan Arafuru dan Papua Nugini. Kapal ini juga menyinggahi wilayah Nusantara, seperti Laut Banda, Kepulauan Ambon, hingga Ternate. Kapal lantas bergerak ke utara hingga melintasi Sulawesi menuju Filipina. Tempat terakhir The Challenger melabuhkan sauhnya sampai di Kepulauan Carolina dan Mariana. Kapal pun sampai di pelabuhan Yokohama, Jepang, pada April tahun 1875. Setelah singgah di ratusan tempat di seluruh bumi, kru Challenger menghasilkan temuan dari 360 stasiun pengamat. Mereka mengukur kedalaman, temperatur di kedalaman berbeda, mengamati cuaca dan kondisi laut, mengumpulkan biota laut. Mereka menggunakan alat keruk dan pukat untuk mengumpulkan biota laut. Alat keruk itu menggali di dasar laut. Lebih dari 4.000 spesies yang tidak dikenal saat itu ditemukan dalam ekspedisi ini. John Murray, supervisor publikasi hasil riset The Challenger bahkan menggambarkan laporan tersebut menjadi temuan ilmu pengetahuan terbesar di bumi kita sejak abad ke-15 dan ke-16. Meski ditemukan pertama kali di kalangan bangsa Quraisy yang tidak mengenal dunia kemaritiman, Al-Quran membahas masalah laut dalam berbagai sikhat bentuk. Syekh Abdul Aziz Az-Zuhairi menulis, sikhat bahar bentuk tunggal disebut sebanyak 29 kali, sikhat bahrani, 2 laut sebanyak 1 kali, sikhat bahrain, 2 laut sebanyak 4 kali, sikhat bihar jamak sebanyak 2 kali. Sementara itu, kata al-fuq perahu disebutkan sebanyak 23 kali. Salah satu ayat Al-Quran yang membahas tentang laut ada pada surah An-Nur ayat 40. Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan, gelap gulita yang tindih bertindih, apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya, dan barang siapa yang tiada diberi cahaya petunjuk oleh Allah tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Ayat tersebut memang ditempatkan dalam konteks sebagai analogi terhadap orang kafir seperti tertera dalam ayat sebelumnya. Selain mengkiaskan orang-orang kafir berada di kegelapan, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sebelumnya menyematkan kondisi fata morgana yang ada di dalam orang-orang kafir pada ayat 39. Meski demikian, setiap ayat Al-Quran punya rahasia, termasuk dalam ayat tentang kegelapan lautan di atas. Apa yang dikatakan Al-Quran tentang kegelapan yang bertindih-tindih di dalam lautan seolah mengulangi apa yang dibuktikan dunia sains saat ini. Mengutip buku Oceans karangan Danny Elder dan John Perneta, kegelapan lautan dan samudera dijumpai pada kedalaman 200 meter atau lebih. Di kedalaman ini, hampir tidak dijumpai cahaya. Sedangkan di bawah kedalaman 1000 meter tidak terdapat cahaya sama sekali. Penjelasan Harun Yahya tentang dunia bawah laut pun bisa menegaskan kembali betapa benar firman Allah tentang gulita yang bertindih-tindih. Pengukuran dengan teknologi saat ini berhasil mengungkapkan bahwa antara 3 hingga 30% sinar matahari dipantulkan oleh permukaan laut. Jadi, hampir semua 7 warna yang menyusun spektrum sinar matahari diserap satu demi satu ketika menembus permukaan lautan hingga kedalaman 200 meter kecuali sinar biru. Di bawah kedalaman 1000 meter tidak dijumpai sinar apapun.
Tidak hanya itu, Harun Yahya yang mengutip buku Oceanography, A View of the Earth pun mencoba meneliti kalimat lain dalam ayat di atas. Ketika masih ada ombak lain di atas ombak, apa yang disebutkan itu ternyata juga dibuktikan secara ilmiah oleh penelitian modern saat ini. Para ilmuwan menemukan keberadaan gelombang di dasar lautan yang terjadi pada pertemuan antara lapisan-lapisan air laut dengan kerapatan atau massa jenis berbeda. Gelombang internal ini meliputi wilayah perairan di kedalaman lautan dan samudra. Pada kedalaman ini, air laut punya massa jenis lebih tinggi dibandingkan lapisan air di atasnya. Ajaibnya, gelombang internal ini punya sifat gelombang permukaan. Dia bisa pecah seperti ombak. Meski tidak bisa dilihat dengan mata manusia, keberadaannya dapat dikenali lewat suhu atau perubahan kadar garam di tempat-tempat tertentu. Kemukjizatan Al-Quran memang tak bisa diragukan. Apa yang dikatakan pada 15 abad yang lalu ternyata terbukti oleh sains modern abad 20. Jika saja para awak Decalenger mengetahui apa yang dituangkan dalam surah An-Nur ayat 40, mungkin saja separuh pertanyaan mereka akan terjawab. Meski demikian, kita tidak bisa memungkiri bahwa dunia barat yang tidak mengenal Al-Quran justru amat giat menggali ayat-ayat kauniyah yang bertebaran di alam semesta. Beragam penelitian justru membuka tabir-tabir kebenaran yang sudah tertera pada ayat-ayat suci. Padahal, Allah memberi perintah pertama kali kepada kita untuk membaca dengan nama Tuhan yang menciptakan. Sudah saatnya kita mengambil hikmah dari ayat-ayat kauliyah yang bertebaran di dalam Al-Quran dan ayat-ayat kauniyah di alam semesta. Terlebih tentang laut, mengutip apa yang dikatakan Presiden Joko Widodo, sudah terlalu lama kita memunggungi laut. Sudah terlalu lama juga kita mengabaikan ayat-ayat Allah tentang laut. Karena laut bisa menjadi salah satu media untuk mengenalnya. Hendaknya, kita pun mengingat kembali pesan Rasulullah yang mengistimewakan para mujahid yang berjuang di laut. Sesuai dengan hadis yang dirawikan oleh Ummu Haram bahwa Nabi duduk-duduk di sisinya. Beliau pun tertawa. Lantas, Ummu Haram berkata, "Mengapa engkau tertawa, wahai Rasulullah?" Kata Nabi, "Sejumlah manusia dari umatku mengarungi lautan hijau, demi berjihad di jalan Allah. Perumpamaan mereka adalah seperti para raja atas keluarganya." Ummu Haram pun berkata, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Dia menjadikanku dalam golongan mereka." Lalu beliau berdoa, "Ya Allah, jadikan dia bagian dari mereka." Walau alam.